Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Paideia Akademia. Pada seri bilangan cacah ini, kita akan membahas tentang sistem bilangan desimal dan nilai tempat. Apakah ada yang pernah memiliki pertanyaan seperti ini? Mengapa diperlukan bilangan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar tali berikut ini. Apabila tidak ada bilangan, maka kita hanya bisa mengatakan bahwa tali di atas lebih pendek dengan tali di bawah. Tetapi, kalau ada bilangan, kita bisa mengatakan panjang tali tersebut. Misalkan, panjang tali di atas adalah 1 meter, panjang tali yang di bawah adalah 3 meter. Begitupun kalau misalkan kita punya dua gambar jeruk ini. Seandainya tidak ada bilangan, kita hanya bisa mengatakan bahwa banyaknya jeruk di atas lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya jeruk di bawah. Tetapi, kalau ada bilangan, maka kita bisa mengatakan bahwa banyaknya jeruk di atas yang utuh adalah 12 buah, banyaknya jeruk yang di bawah yang utuh adalah misalkan 543. Saat ini, sistem bilangan yang kita gunakan disebut dengan sistem bilangan berbasis 10 atau sistem desimal. Dalam sistem bilangan berbasis 10 atau sistem desimal, kita mengenal istilah angka dan bilangan. Sekarang, siapa yang tahu apa perbedaan angka dan bilangan? Bagus sekali. Angka merupakan sebuah simbol untuk menyatakan suatu bilangan. Dalam sistem bilangan berbasis 10, kita menggunakan 10 angka, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sementara itu bilangan adalah suatu besaran yang menyatakan kuantitas atau nilai dari suatu objek. Misalkan, kalau kita punya sebuah objek tali yang panjangnya 234 cm, artinya 234 itu merupakan sebuah bilangan yang terdiri dari angka-angka 2, 3, dan 4. Sementara kalau ada objek jeruk sebanyak 345 buah, artinya 345 itu merupakan sebuah bilangan yang terdiri dari angka-angka 3, 4, dan 5. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita membentuk bilangan dalam sistem bilangan berbasis 10? Untuk mengkonstruksi atau membentuk suatu bilangan dalam sistem bilangan berbasis 10 atau desimal, mari kita menghitung dan menyusun kubus berikut ini. Mari kita mulai dengan menghitung kubus satuan. Jika tidak terdapat kubus, maka kita menggunakan notasi atau lambang bilangan 0. Satu kubus, kita gunakan lambang bilangan 1. Dua kubus, kita gunakan lambang bilangan 2. Tiga kubus, kita gunakan lambang bilangan 3. 4 kubus, kita gunakan lambang bilangan 4. 5 kubus, kita gunakan lambang bilangan 5. 6 kubus, kita gunakan lambang bilangan 6. 7 kubus, kita gunakan lambang bilangan 7. 8 kubus, kita gunakan lambang bilangan 8. Dan 9 kubus, kita gunakan lambang bilangan 9.
Sejauh ini, kita sudah menggunakan semua angka yang ada untuk menyatakan banyaknya kubus 1 sampai dengan 9. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana menuliskan bilangan yang lebih besar dari 9? Ketika terdapat 9 buah kubus, kemudian kita tambahkan satu buah, maka kubus yang terbentuk kita jadikan sebagai sebuah kelompok yang kita namakan sebagai kelompok puluhan. Kelompok puluhan ini kita tuliskan dalam angka 1 dan 0. Artinya, satu kelompok puluhan dan 0 satuan. Angka 1, 0 ini membentuk bilangan yang kita namakan sebagai 10. Sehingga ketika terdapat satu kelompok puluhan dan 7 satuan, maka kita bisa menuliskannya dengan angka 17 atau membentuk notasi lambang bilangan 17. Begitupun kalau misalkan ada notasi bilangan 35. Maka ini menunjukkan bahwa terdapat 3 kelompok puluhan kubus dan 5 kubus satuan. Sekarang kita punya 9 kelompok puluhan dan 9 kelompok satuan yang dilambangkan dengan lambang bilangan 99. Lalu, bagaimana caranya kita menuliskan bilangan yang lebih besar dari 99? Sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya, ketika terdapat kubus sebanyak 99, kita tambahkan satu kubus, maka kita bentuk satu kelompok yang baru yang kita namakan sebagai kelompok ratusan. Kelompok ratusan ini kita lambangkan dengan simbol 100, yang berarti ada satu kelompok ratusan, 0 kelompok puluhan, dan 0 satuan. Atau selanjutnya kita sebut dengan 100. Bilangan ratusan ini tersebar di antara 100 sampai dengan 999, yaitu ada 9 ratusan, 9 puluhan, dan 9 satuan. Cara yang sama, ketika kita memiliki jumlah kubus sebanyak 999 satuan, kemudian ditambahkan dengan satu kubus lagi, maka kita bentuk kelompok yang baru yang kita sebut dengan ribuan. Kemudian kita simbolkan dengan 1000. Artinya ada satu kelompok ribuan, 0 kelompok ratusan, 0 kelompok puluhan, dan 0 satuan. Bilangan ribuan ini tersebar di antara 1000 sampai dengan 9999. Ternyata angka 1 itu bisa memiliki nilai yang berbeda ya, tergantung kepada tempat atau posisi angka 1 tersebut. Kalau angka 1 berada pada posisi satuan, maka dia menyatakan satu buah kubus. Tetapi kalau angka 1 terdapat pada puluhan, maka ini sama dengan 10 kubus. Kalau angka 1-nya terdapat pada ratusan, maka sama dengan 100 kubus. Dan kalau angka 1-nya terdapat pada ribuan, maka ini sama dengan 1000 kubus. Karena dalam menuliskan suatu bilangan, posisi suatu angka akan menentukan nilai dari bilangan tersebut, maka sistem ini dinamakan sebagai sistem nilai tempat atau place value. Adapun bagian nilai tempat atau place value yang berlaku di Indonesia dapat dilihat pada bagian berikut ini. Dari kanan ke kiri menunjukkan
Nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan, jutaan, puluh jutaan, ratus jutaan, miliaran, puluh miliaran, ratus miliaran, triliunan, puluh triliunan, ratus triliunan, dan seterusnya. Selanjutnya, marilah kita perhatikan contoh bilangan berikut yang terdiri dari angka-angka 2, 3, 4, dan 5. Kalau kita menyediakan kotak ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, bagaimana ya kita menempatkan angka-angka 2, 3, 4, 5 itu ke kotak-kotak yang sesuai? Tepat sekali. Angka 2 kita tempatkan di ribuan. Angka 3 kita tempatkan di ratusan. Angka 4 kita tempatkan di puluhan. Dan angka 5 kita tempatkan di satuan. Hal tersebut menyatakan bahwa angka 2 terdiri dari dua kelompok ribuan, sehingga bernilai 2000. Angka 3 menyatakan 3 kelompok ratusan, sehingga bernilai 300. Angka 4 menyatakan 4 kelompok puluhan, sehingga bernilai 40. Dan angka 5 menyatakan 5 satuan, sehingga bernilai 5. Keseluruhan totalnya bisa kita bacakan sebagai bilangan 2345. Berdasarkan uraian di atas, kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa dalam sistem bilangan basis 10 atau sistem bilangan desimal, maka seluruh bilangan yang terbentuk dapat dituliskan dengan angka-angka dari 0 sampai dengan 9 sebanyak 10 angka. Kemudian yang kedua, posisi suatu angka akan menentukan nilai dari angka tersebut. Angkanya sama, misalkan 1, tetapi bisa bernilai 1, bisa bernilai 10, bisa bernilai 100, bisa bernilai 1000, bisa bernilai 10.000, dan seterusnya. Sistem ini kita sebut dengan sistem nilai tempat atau place value. Kemudian yang ketiga, setiap pengelompokan yang melebihi 10 kelompok akan menempati kelompok yang baru dengan nilai tempat yang baru. Misalkan, 10 satuan akan menjadi 1 puluhan, 10 puluhan akan menjadi 1 ratusan, 10 ratusan akan menjadi 1 ribuan, 10 ribuan akan menjadi 10.000, dan seterusnya.